Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kawan-kawanku. Salam semangat para pejuang-pejuang di luar sana. Pembahasan di video kali ini ya, ini gak pakai kupluk, gak pakai selayar lagi. Karena di video sebelumnya sudah ada permintaan dari audiens. Permintaan virtual. Ya, pembahasan di video ini tentang apakah ojek online atau pendapatan di ojol atau saat ini pekerjaan di ojol itu masih menjanjikan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi-ngopi. Mohon maaf, minum. Ya, muncul kembali. Oke, jadi dimana ojek online itu rata-rata dianggap sebagai pekerjaan alternatif atau cadangan, tapi ada beberapa, bukan segelintir ya, mayoritas juga yang memang berkecimpung di ojek online. Jadi pekerjaan utamanya itu untuk menafkahi atau menyokong keuangan pribadinya atau keuangan keluarganya, itu anak istrinya itu dari ojek online. Ada juga yang sambil bekerja sampingan di sela libur atau waktu luang setelah bekerjanya nyambi jadi driver online atau ojek online. Dan apakah di kondisi sekarang 2023 akhir, hampir mendekati akhir, kondisinya bagaimana, dan di 2024 nantinya akan seperti apa untuk ojek online. Kembali ke saya dulu ya. Jadi di video sebelumnya sudah ada panggilan atau sebutan Bang Daul. Jadi kawan-kawan bisa panggil saya dengan sebutan Bang Daul. Kita ngobrol santai dengan Bang Daul. Dan di Kota Palangkaraya sendiri ya, itu aplikasi online itu Grab yang pertama ya, untuk aplikasi besar yang masuk itu di 2018, sebelum 2018. Untuk Gojek sendiri itu di wilayah Palangkaraya itu sekitar tahun 2018. Mohon maaf koreksi kalau salah, karena saya sendiri, Bang Daul sendiri masuk di atau terdaftar di Gojek itu di bulan Maret 2019, dan alhamdulillah sampai sekarang. Untuk kondisi pendaftaran ojek online di kondisi sekarang ini ya, sangat lama sekali untuk waktu tunggunya, entah karena kuota terbatas, walaupun ada penerimaan di aplikasi driver, kan aplikasi gelap. Oke. Jadi aplikasi driver dan customer itu kan dimana di aplikasi driver, bila kita untuk driver, bila kita download itu ada opsi pilihan untuk mendaftar menjadi mitra drivernya. Walaupun semua registrasi sudah terpenuhi, jadi ada beberapa tahapan di tahapan 3 atau 4 atau di tahapan akhir. Jadi rata-rata untuk pendaftaran di masa-masa sekarang itu yang sudah lulus verifikasi berkas atau registrasi berkasnya itu masih menunggu.
Berbanding terbalik dengan kita yang di waktu dulu di 2019 sebelumnya, dimana untuk pendaftaran mitra driver itu bahkan kalau bisa lulus verifikasi di hari itu juga untuk turun ke lapangan ya. Mungkin kawan-kawan yang punya pengalaman bisa kasih komentar ya, bisa sedikit kasih cerita atau gambaran, atau juga di daerah-daerah lainnya di luar dari Kalimantan mungkin, atau di Kalimantan sendiri, entah itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Samarinda, Pontianak, Kalimantan Barat, dan di wilayah Jakarta. Sudah pasti di sana ruang lingkup yang sangat besar, keinginan orang-orang juga untuk menjadi driver sangat banyak di kota-kota besar, khususnya di Jakarta tadi ya, di daerah Jawa, juga di daerah Sulawesi, Sumatera, di daerah Papua ya, seluruh Nusantara ya, karena ojek online ini komunitas yang besar juga. Dan ya itu tadi keunggulannya di kita jadi driver online ini karena fleksibel, jadi tidak terikat kontrak, berbeda dengan kita kerja outsourcing atau bekerja di perusahaan ya yang ada kontrak kerjanya. Kalau di ojek online itu ada kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan dari ini ya, dari perusahaannya atau aplikatornya, dan juga ada satgasnya di lapangan untuk mengontrol itu semua. Sedangkan untuk Palangkaraya sendiri ya untuk Palangkaraya sendiri ya, aplikator besar untuk ojek online atau driver online itu ada Grab, ada Gojek, dan yang sekarang ini yang mulai rame juga sepertinya ada Maxim. Kalau untuk lokal juga banyak ya. Untuk lokal itu dia berbasis di lewat aplikasi WhatsApp ya. Kembali ke inti pembahasan ya, apakah driver online itu atau ojek online itu menjanjikan? Itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena begini, karena ada beberapa orang yang, mohon maaf sebelumnya, mungkin ojek online itu mungkin bukan stylenya itu yang tidak berkenan untuk menjadi driver online ya. Tapi ada cerita juga ketika di awal-awal Bang Daul mendaftar, itu pernah mengajak rekan juga yang ngapain daftar ojek online, dan akhirnya pada kondisi sekarang ya mencari-cari informasi bagaimana cara mendaftar ojek online, bagaimana cara mendaftar driver online roda 4. Ya begitulah roda kehidupan. Jadi ojek online itu bisa sebagai alternatif sekalipun kita saat ini bekerja atau punya pekerjaan dan kita punya aplikasi ojek online atau driver online, itu suatu saat pasti akan sangat bermanfaat. Contoh nyata Bang Daul sendiri ketika kondisi COVID-19 melanda negara Indonesia, itu saat-saat terpuruk hampir di semua sektor, di semua kehidupan, termasuk saya sendiri. Ini cerita nyata. Jadi sangat bersyukur saat itu ada aplikasi Gojek, dan di saat itu pula pada COVID-19, sekalipun pendapatan sangat sedikit, tapi itu sangat bermanfaat. Dengan berbagai resiko kita ngojek
di lapangan dengan berbagai aturan-aturan pemerintah daerah atau pusat, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan saat ini karena Gojek. Terima kasih Gojek. Jadi intinya, apabila ada peluang pendaftaran untuk ojek online atau driver online dan itu ada kesempatan untuk mendaftar, jangan ragu dan ambil peluang itu. Dan Bang Daus sendiri pun tidak akan merasa ada persaingan. Tapi begini ya, di kondisi di lapangan, aplikator juga mungkin punya data atau sudah riset sebelumnya dengan kondisi di lapangan. Yang ini juga menjadi harapan kita sebagai driver di lapangan. Harapan kita itu tidak ada penerimaan apabila kondisi permintaan order itu sedikit. Karena apa? Karena otomatis itu akan mengurangi pendapatan driver. Sudah pasti aplikator memahami itu dan punya kebijakan tentang itu, karena di setiap kondisi atau daerah itu kan berbeda-beda. Apabila ini jadi sebuah pertanyaan kita di lapangan atau harapan-harapan kita sebagai driver lah, kita bicara sebagai driver dulu di lapangan, berharap tentunya kondisi permintaan order itu lebih tinggi daripada seimbang lah, permintaan order itu seimbang, dimana pendapatannya juga lumayan dibandingkan dengan permintaan yang sedikit dengan penyedia jasa yang banyak, otomatis pendapatan juga akan sedikit. Mungkin ini berbeda pemahaman dan ini menjadi pendapat Bang Daul secara pribadi ya. Apabila rekan-rekan punya pendapat yang berbeda atau pemahaman yang berbeda, bisa di-sharingkan secara singkat di kolom komentar ya. Oke. Jadi intinya rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Oke. Jadi untuk pendapatan juga ya, untuk di kondisi tahun 2023 ya, mau menjelang akhir ini, untuk pendapatan variatif ya, karena ada driver yang juga gacor untuk pendapatan hariannya, ada juga driver yang pendapatannya minim juga ya. Jadi tahun 2003 juga masa-masa sulit juga ya, karena di beberapa daerah itu kan ada beberapa pemutusan hubungan kerja yang juga berdampak sebenarnya. Karena apa? Karena apa? Jadi mereka mungkin juga untuk membatasi untuk mengeluarkan uangnya atau berbelanja, dan juga untuk berangkat kerja, yang menyebabkan juga pendapatan ke drivernya menurun ya. Kalau rata-rata untuk pendapatan harian ya, untuk di wilayah Kalimantan Tengah sendiri, Palangkaraya, rata-rata ya itu tadi dia variatif, berbeda-beda dia. Bisa di rata-rata di 100.000 dengan pencapaian, tergantung jenis orderannya, karena orderan goret itu atau orderan untuk penumpang ya, di Gojek goret namanya, atau orderan penumpang itu dia kan dengan jarak jauh juga kan lumayan. Bang Daud tidak bisa estimasi ya untuk pendapatan itu rata-ratanya berapa, cuman di 100 sampai 200.000 itu dapat aja untuk pendapatan harian, dan di atas 100.000 pun mungkin juga dapat dengan kondisi si driver ini memang hari-hari online ya, jadi jarang libur, maksudnya jarang selalu aktif untuk aplikasi drivernya. Itu sih. Kalau untuk di kota lain sih bisa komen juga sih kawan-kawan di komentar kondisinya seperti apa. Kita akhiri ya. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akhiri pembahasan mengenai apakah driver online atau ojek online itu suatu profesi atau pekerjaan yang menjanjikan. Itu kembali ke pribadi masing-masing lagi, karena setiap orang berbeda
berbeda pemahaman ya, berbeda cara juga untuk menjalani hidupnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah atau ada kalimat yang menyinggung di video kali ini. Intinya ini hanya sebuah cerita atau obrolan yang apabila rekan-rekan mau berinteraksi bisa melalui komentar ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe The Old Man channel. Video channel YouTube yang membahas mengenai vlog harian berupa sumber informasi dan berita terbaru dan juga cerita seputaran ojol. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.